Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, melalui kisah para rasul, kita diajak untuk sebetulnya membayangkan bagaimana kerja para rasul yang telah diutus oleh Yesus pergi ke seluruh dunia, terutama setelah Hari Raya Pentakosta. Mengapa saya memakai kata membayangkan? Karena kita harus kembali membayangkan, melihat masa lalu yang barangkali juga sering tidak kita pikirkan, bahwa para rasul harus pergi kemana-mana. Boleh disimpulkan tanpa terlebih dahulu tahu tempatnya. Dan menarik bahwa mereka memakai patokan dari kehendak Allah melalui Roh Kudus yang entah datang lewat penglihatan atau juga lewat mimpi. Seperti ketika para rasul harus berkumpul ke Yerusalem. Ya, tidak ada WA, tidak ada SMS, tidak ada telepon. Tapi tanpa tahu bahwa mereka sedang berada di mana, mereka bisa berkumpul di Yerusalem. Nah, pasti ada alat komunikasi canggih yang bisa menggerakkan mereka untuk bisa berkumpul dan kemudian saling menceritakan pengalaman tentang tugas mewartakan Injil itu. Ya, permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kemudian mereka juga tahu bahwa nanti di tempat ini, di tempat itu ada polemik, misalnya orang Yahudi mengendaki supaya orang yang masuk Kristen menjadi pengikut Kristus juga harus melalui sunat, ya, mempertahankan hukum Taurat Musa, semacam itu. Nah, sekali lagi terlihat bahwa mereka sangat mengandalkan Roh Kudus yang pada saat ini kita sebut sebagai cara Tuhan mengajak kita melihat tanda-tanda zaman. Nah, untuk bisa mengandalkan atau mendengar Roh Kudus mau berbicara apa pada mereka, tentu mereka berdoa dan boleh disebut mungkin memakai saat-saat yang hening pada waktu malam istirahat, sehingga kemudian bahkan dalam mimpi mereka bisa mengerti kehendak Roh Kudus itu memimpin mereka untuk pergi kemana dan seterusnya. Dan mereka tidak pernah diceritakan selain Paulus bahwa untuk pergi ke segala tempat itu Paulus harus bekerja sendiri ketika dia menjadi penyamak kulit dan seterusnya. Artinya untuk bisa pergi ke tempat lain yang kemudian harus naik kapal dan seterusnya. Nah, ternyata Paulus mencari semuanya itu sendiri. Bahkan tentu juga untuk menghidupi sehari-hari dia, untuk makan dan seterusnya. Nah, terlihat ketika mereka sudah tertangkap oleh Kristus yang mengubah hidup mereka, mereka benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani Allah, melayani umat, melayani jemaat yang dipercayakan Allah kepada mereka. Sehingga kemudian warta itu bisa menghasilkan banyak orang percaya kepada Kristus. Nah, tugas kesaksian ini sekarang terletak pada kita semua, yang pasti dengan cara dan model yang baru. Kita mungkin kalau membayangkan pusat Katolik sekarang adalah Vatikan, lalu untuk bertemu Paus saja sangat sulit, ya. Tapi banyak orang bisa berkumpul setiap hari di Roma. Ada banyak orang yang kemudian melihat kok berbeda dengan cara hidup Yesus yang mungkin sederhana, yang miskin, yang justru pergi kemana-mana untuk bertemu dengan orang banyak.
Nah, tentu tidak akan bisa dikembalikan seperti dahulu karena zaman sudah berubah. Tapi untuk pewartaan pada saat ini kita dibimbing oleh gereja agar mendengarkan Roh Kudus yang sekali lagi kita sebut sebagai tanda-tanda zaman yang harus kita cermati, yang harus kita selidiki. Kira-kira Roh Kudus mengajak kita untuk kemana? Salah satu yang barangkali bisa kita petik, kalau kita mendapati di situasi dan kondisi dunia di mana ketidakbenaran dan pengajarannya itu tersebar kemana-mana melalui hoax atau juga yang tampil seolah-olah mewartakan kebenaran, channel-channel YouTube yang seolah-olah nanti menunjukkan cara mengikuti Kristus yang benar atau Kristen yang benar atau nanti juga Katolik yang benar dan seterusnya, itu bisa terlihat beramburan di sana. Dan kalau kita tidak hati-hati, maka kita juga bisa terjebak dalam kesalahan atau kekeliruan dalam memahami Kristus. Nah, oleh karena itu kita tetap mengandalkan bimbingan Roh Kudus yang kita tahu bahwa itu diserahkan kepada gereja kita. Karena Roh Kudus diberikan kita untuk menjadi penolong dan penghibur dan juga penjaga kebenaran ajaran Kristus sendiri. Karena Roh Kudus tidak akan berbicara yang lain dari apa yang diajarkan Kristus dan tidak akan memberikan petunjuk-petunjuk lain dari apa yang diteladankan oleh Kristus. Dan itulah yang dengan setia kita terima dari pengajaran Gereja Katolik melalui kitab suci, melalui tradisi suci yang kita lakukan sampai pada saat ini, misalnya syahadat iman dan juga perayaan Ekaristi dan juga melalui kuasa mengajar gereja. Saya kira itu cara Tuhan menyampaikan Roh Kudusnya untuk menjadi pembimbing dan penjaga kita, bahkan penghibur ketika kita seperti Kristus tadi memprediksikan akan dianiaya karena nama yang kita pakai, nama Kristen yang kita sandang, itu sudah membuat kita juga akan mengalami nasib yang sama dengan guru kita, yaitu kita dianiaya justru karena nama Kristen atau Kristus yang kita sandang di dalam diri kita. Mari kita mohon rahmat agar kita semua dikuatkan untuk setia melaksanakan kehendak Allah, terutama juga memberi ruang dan tempat bagi Roh Kudus agar berbicara kepada kita, membimbing kita untuk selalu setia melaksanakan kehendak Allah dengan benar. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.